subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin. A'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahu al-azim. Al-asatidzatul kiram, guru-guru yang insyaallah diberkahi Allah. Ustaz Yohani, Abah, Mama, Buya, Mimi, semua ayah dan bunda, ikhwatal iman, anak-anakku, semua yang Ustaz cintai dan Allah Jalla Jalaluhu. Hidup ini laksana musafir dan kita terus berjalan, dan satu saat perjalanan itu akan berhenti yang disebut dengan al-maut, dan kita sedang menuju itu. Bersyukur kepada Allah kita diberi kesenangan ibadah, dan kita mohon kesenangan ibadah ini Allah perkenankan hingga akhir hayat kita. Iman mudah turun ketimbang naik. Ayahanda, yang paling ditakuti oleh orang beriman adalah turunnya iman. Yang paling ditakuti oleh orang berzikir adalah putusnya zikir. Karena kita tidak tahu when, where, how, di mana, kapan, bagaimana kita mati. Sementara kita pasti mati, kita sudah divonis mati oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ila ajali musamma, bahkan setiap kita sudah ditentukan jadwal kematian. Sangat naif kalau tidak bersiap-siap menghadapinya. Dia datang sekonyong-konyong. Karena itu kita ingin iman ini terjaga. Nah, kesempatan terakhir ini perkenankan Nanda Ustaz akan menyampaikan kiat turuk menjaga keimanan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang pertama, bacalah Al-Quran setiap hari. Sudahkah Anda hari ini membaca Al-Quran? Kalau perlu tulis di rumah kita, di ruangan depan, ruang tengah, sehingga keluarga semua ingat itu. Dan ayah sebagai imam mengingatkan keluarga untuk membaca Al-Quran setiap hari. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran wa shalah. Terangilah rumah tanggamu dengan membaca Al-Quran dan salat. Tentu yang dimaksud salat sunnah. Alamatul hubbillah hubbul Quran. Tanda cinta Allah kepada hambanya disenangkan dengan Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat kalamullah, hudan, petunjuk yang menyelamatkan hidup kita dunia akhirat. Kalau tidak kita baca, lalu apa petunjuk kita? Omongan manusia, yudilluka an sabilillah, kebanyakan akan menyesatkan kita dari jalan Allah. Kapan na'rifin waktu yang afdal baca Quran? Di waktu fajar, sebelum mata melihat dunia. Inna Quran al-fajri kana mashhuda. Baca Al-Quran di waktu fajar. La qira'ata illa bitadabbur. Lebih afdal lagi dibacanya dengan tadabbur, dengan memahami, menghayati. Kita langsung mendengar kalamullah. Ini mukjizat yang kita baca ini. Ini kalamullah. Ini yang Allah jaga dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kiamat. Dan tanda kiamat orang sudah tidak lagi membaca Al-Quran. Tidak ada satupun lagi yang membaca Al-Quran. Tidak ada satupun lagi yang tawaf. Tidak ada satupun lagi yang menyebut nama Allah. Maka saat itulah maksiat yang luar biasa terjadi kiamat. Tapi kiamat bisa terjadi pada diri kita kalau kita tidak lagi membaca Al-Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihil akhirin. Allah mengangkat derajat satu kaum itu bagaimana bersikapnya kepada Al-Quran. Kalau ia berinteraksi selalu dengan Al-Quran, maka Allah muliakan dia. Itu pun tergantung interaksinya. Apakah dia hanya memiliki, dia membacanya, dia memahaminya, dia mentadaburkan, menghayatinya, dia mengamalkannya, dia mengajarkannya, dia belajar. Subhanallah.
Karena itu baca Al-Quran setiap hari. 1 huruf 10 kebaikan. 1 huruf. Dan itu Allah berikan bukan lusa, hari itu. Karena itu ayahnya baca Al-Quran. Yang kedua, baca hadis Rasulullah SAW. Kita punya tradisi di masjid kita, setiap subuh dibacakan 1 hadis. Ya, jadi subhanallah, bisa Sahih Bukhari, bisa Sahih Muslim, bisa Sahih Bukhari Muslim. Baca setiap hari karena menjabarkan Al-Quran ada dalam hadis Rasulullah SAW. Sehingga kita paham Al-Quran itu. Kemudian baca juga kutubul ulama, buku-buku ulama, terutama buku berkaitan tentang akhirat, tentang alam kubur. Itu membangkitkan selera ibadah, semangat amal saleh. Hidup kita selalu ingin selamat di akhirat, ingin selamat di akhirat, ingin selamat di akhirat. Jadi itu memacu terus ibadah. Yang kedua, hadirilah majlis ilmu, majlis zikir. Itu cepat sekali membuat iman kita kuat, naik tinggi sekali. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Yang disebut dengan generasi Rabbani, generasi yang diberkahi oleh Allah adalah mereka yang mengajar dan mereka terus belajar. Ada orang asik mengajar, tidak belajar lagi, sombong dia. Tidak ada cara yang paling jitu mencabut sifat sombong kecuali duduk ngaji lagi. Tapi kalau dia belajar, tidak mengajarkan, itu tidak sempurna, seperti pohon tidak ada buahnya. Di mana Ustaz? Saya nyampaikan tadi belum mengamalkan. Sampaikan, tidak apa-apa. Nanti kalimat yang baik akan mendidik kita untuk jadi orang baik. Ada orang yang bisa ngomongnya tahajud terus, padahal dia belum tahajud. Diamkan, kata Ali bin Abi Thalib. Ternyata benar. Karena dia sering ngomong tahajud, hanya dia jadi penggemar tahajud. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidaklah satu kaum duduk lalu mereka zikir bersama, melainkan para malaikat yang menyertai mereka berzikir berkata, Kumu qad ghafarallahu lakum wa budilat sayi'atukum hasanat. Ini juga jadi jawaban kenapa jamaah zikir kok semakin banyak. Karena mereka merasakan apa yang diucapkan oleh malaikat ini. Ini yang terjadi. Berdirilah kalian hai orang-orang berzikir. Sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan wa budilat sayi'atukum hasanat. Allah ganti sifat buruk kalian dengan sifat mulia. Itu yang terjadi, Mas. Malas jadi rajin. Dan Rasul bersabda, siapa yang malas tahajud, pelit bersedekah, takut berjihad, falyuksir zikrullah, hendaklah ia berbanyak zikir kepada Allah. Banyak keluarga-keluarga yang malas ibadah, ajak aja zikir. Ini semangat dia. Suami istri sudah 3 kali ke pengadilan untuk perceraian. Hanya kata anak-anaknya, ya papa mama boleh cerai, tapi datang dulu zikir. Datanglah dengan mobil masing-masing, anak yang tua dengan papanya, yang nomor 2 dengan mamahnya. Datang dengan suasana hati yang galau, kesel, pokoknya harus cerai. Zikir. Selesai zikir, ingat akhirat, ingat alam kubur, ingat kematian. Ternyata aku mati, apa yang aku ributkan dunia yang sesaat ini? Hanya muncul hati bersih, bening, hati nurani mulai hidup. Sayang akhirnya, saling mencari. Papa, alhamdulillah, hasilnya tahun kemudian hamil lagi. Jadi itu zikir membuat semuanya menjadi indah. Itulah yang diucapkan oleh malaikat. Allah ganti sifat buruk kalian dengan sifat mulia, keadaan buruk kalian dengan keadaan mulia. Karena selama hamba itu berzikir, selama itu dia bersama Allah. Bersama Allah berarti bersama ridhonya, rahmatnya, ampunannya, berkahnya, bersama malaikatnya, sehingga hadirlah yang disebut dengan ilham. Ilham itu bisikan-bisikan kebaikan. Makanya orang berzikir energinya baik terus, maunya baik aja. Gak bisa melihat orang susah. Allah beri ar-ruhmu, belas kasih dia. Kemudian yang ketiga,
untuk menjaga keimanan kita, sering-sering silaturahim ke ulama. Sering datang ke ulama, ajak keluarga. Dulu abah membiasakan Arifin datang ke ulama. Zaman sekarang anaknya lebih sering dibawa ke mall. Ya, ajak datang ke rumah ulama. Menatap wajah ulama aja senang ya. Dan ulama itu semua wajahnya cakep-cakep. Padahal secara fisik biasanya nggak bagus. Tapi kalau lihat wajah ulama pasti senang kita. Kenapa? Aura dari ibadahnya, aura dari istiqomahnya. Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Allah pancarkan cahaya di wajahnya dan sebelah kanannya. Nah, orang kalau sering mengakses nurnya Allah melalui tahajud, melalui ibadah, zikir, maka Allah beri cahaya itu di wajahnya. Allahu Akbar wallahi. Kemudian ayah dan bunda, untuk menjaga iman berikutnya, yang keempat, musahabah, bergaul sama orang soleh. Kalau kita nggak soleh, maka mendekatlah pada orang soleh. Kun solehan, fa'in lam takun. Kalau kau nggak jadi orang soleh, maka bergaullah dengan orang soleh, bersahabatlah dengan orang soleh. Cari, kita bisa melihat teman-teman soleh itu. Karena apa? Orang soleh itu memacu kita untuk ibadah, memacu kita untuk taat. Begitu belum masuk sholat, dia udah mengingatkan. Kita lagi azan. Kita ngomongin orang, dalam dia. Tapi kalau teman nggak soleh, nimpalin. Kita ngomongin orang, iya, emang dia. Tapi kalau ketemu orang soleh, subhanallah, indahnya. Diingatkan terus kita. Makan tangan kiri, tegur. Lihat anak kita tadi, tangan kanan sayang. Indah. Maka itu, apalagi pilih mantu, pilih yang soleh. Dulu Arifin milih istri itu nggak macam-macam syaratnya, asal salehah tapi cantik nggak apa-apa. Iya bener, kaya juga ikhlas. Ya, jadi teman soleh itu penting. Karena dia maju kita terus, dia kayak cahaya. Kalau kita gelap dekat cahaya, terang kita. Kita nggak punya magnet, dekat sama yang punya magnet kita kena magnet. Dan Rasul mengingatkan itu. Kalau kita dekat sama orang tukang besi, kita kena tuh baunya. Dekat dengan tukang wangi, kena wanginya. Dan Nabi beri isyarat di antara tanda orang saleh. Tanda orang saleh, kalau kamu melihat dia tidak menghindar, tapi dia mendekat kamu. Lalu apalagi ya Rasulullah, subhanallah, kamu lihat mukanya nyaman dilihat, senyum. Apalagi ya Rasulullah, dia akan mengucapkan salam lebih dulu dari kamu. Apalagi ya Rasulullah, kalau selamat dia tidak akan melepas sebelum kamu melepas. Apalagi ya Rasulullah, kalau kamu dekat dengan dia, kamu melihat bersihnya pakaiannya. Apalagi ya Rasulullah, kalau kamu lebih dekat lagi, kamu akan mencium wanginya. Kiat berikutnya untuk menjaga keimanan kita. Ini penting sekali. Ilmu yang kita dapat, amalin. Kita dapat ilmu keutamaan tahajud. Maka tahajudlah. Ilmu yang diamalkan itu kuat sekali menjaga iman. Karena iman kita sholat malam. Karena sholat malam tambah kuat iman kita. Karena iman kita membaca Al-Quran. Karena baca Al-Quran tambah kuat iman kita. Kalau tidak baca, turun iman kita. Karena iman kita ke masjid. Tadi subuh-subuh kita ke masjid. Karena iman kita sholat duha. Jadi makanya minta izin dulu ke bapak. Tadi hari ke kamar. Sholat duha dulu. Karena sholat duha tambah kuat iman kita. Karena iman kita sedekah. Karena sedekah tambah kuat iman kita. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Benarlah imannya orang yang bersedekah itu. Karena ada orang rajin ibadah tapi pelit. Kalau orang dermawan, dia cakapan, dia ngambil alih, dia ngambil posisi. Karena tahu apa? Apa yang dia lakukan itu akan memudahkan urusannya. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Kebaikan itu pasti dibalas kebaikan. Karena iman
Ia berzikir, karena zikir tambah kuat imannya. Wadkur rabbaka wala tufarriqu fa inna dzikraka sultan. Teruslah berzikir, terus. Tadi di mobil zikir, ya, kita jalan menuju Jeddah. Nanti naik pesawat baca Quran lagi. Dan Arifin dah henti-henti. Perjalanan kita kemarin dari Indonesia ke Jeddah, Arifin dapat 36 hikmah. Karena buka Quran terus. Jadi duduk baca Quran 3 juz, 4 juz, makanya bisa khatam. Kan tidak ada waktu di sini. Antara adzan dan iqamah kan panjang sekali waktunya. 3 juz dapat, 4 juz, 2 juz, senang sekali. Sampai di kamar, hikmah lagi, ada kesempatan telepon istri. Hello, it's me you're looking for. Kemudian yang terakhir, hindari hal-hal yang membahayakan keimanan kita. Dari mulai kesenangan pada ibadah. Ibadah itu yang mubah-mubah. Kalau kita terlalu berlama-lama dengan mubah, itu bisa melemahkan iman. Misal, terlalu banyak gaul, jalan mulu, lemah iman. Suka jalan di mall, jatuhin iman tuh. Terlalu senang bermain-main, olahraga itu terus. Karena khawatir kita main lupa kepada Allah. Orang kalau lagi asik main catur lupa waktu sholat. Baru praktek tawaf di balap sudah berantakan kita subuh. Pacu lagi, nanti pulang tanah air berazam. Aku berazam ya Allah, aku hijrah ya Allah. Bimbing aku ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apapun yang terjadi, berazam. Azam itu lebih dari niat. Man jadda wajada. Where there is will, there is way. Idza sadaqal azmu wa daqas sabil. Bila kau punya azam, kau buka jalan buat kamu. Surah Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Mereka yang bermujahadah di jalan Allah, Allah beri hadiah hidayah Allah dan kenikmatan dalam hidayah Allah, dan Allah bersama dia. Allah bersama dia. Karena orang itu muhsin. Orang kalau diberi hidayah Allah, kerjanya pasti kebaikan. Dia menjadi khalifah yang terbaik. Dia kayak mata air. Siapa yang dekat dengan dia jadi bersih, yang kotor jadi bersih, yang jahat jadi baik. Makanya aktivitas yang membahayakan iman kita tinggalkan. Apalagi sampai merokok misalnya. Merokok itu sesuatu yang makruh. Kalau akan terus dilakukan bisa jadi haram. Makruh itu artinya dibenci. Masa orang mukmin melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah? Arifin bahagia jamaah kalau nggak ada yang merokok. Ini tanda-tanda imannya bagus semua. Nanti pulang sudah hijrah. Tidak ada lagi yang merokok. Ayahnya terakhir kita berdoa. Subhanallah walhamdulillah